Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Ramdan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan risiko-risiko yang terdapat di dalam kewirausahaan atau berentrepreneurshiip. Sebagai pengantar, kawan-kawan, untuk menjadi seorang entrepreneurship, tentu sudah pasti kita memiliki banyak sekali risiko, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Karena untuk menjadi seorang entrepreneurship itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan, risiko yang bahkan bisa menciutkan nilai dan juga mental kita. Agar sehingga kita berpikiran, berat sekali menjadi seorang wirausahawan, seperti itu. Jadi di sini akan saya jabarkan beberapa risiko ya. Risiko dari menjadi seorang entrepreneurship. Bentar, saya cari dulu presentasinya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan, di sini saya sudah menyusun beberapa materi ya tentang apa itu risiko usaha. Nah, dimulai dari pengertian dari risiko usaha ya. Risiko usaha ini adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Jadi, semisal saya ingin membuat sebuah usaha roti gabin atau membuat usaha jualan bakso. Pasti ada beberapa hal yang itu bisa menyebabkan kerugian dalam usaha saya. Mungkin ya. Yang pertama, kalahnya bersaing saya dengan produk lain karena produk yang saya buat ini baru muncul, baru launching ya. Dan juga kemudian resiko untuk mengalami kerugian itu pasti ada dan sebagainya. Demikian pun juga dengan kita berjualan ataupun kita memiliki usaha pembuatan jasa, pemberian jasa ataupun yang lain-lain. Pasti semuanya memiliki resiko usaha. Nah, ada 3 hal yang memang mempengaruhi resiko yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Abbas Salim, yaitu adanya ketidakpastian secara ekonomi, adanya ketidakpastian disebabkan oleh alam, dan adanya ketidakpastian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri. Oke, yang pertama dari secara ekonomi. Ketidakpastian secara ekonomi ini bisa kita analogikan seperti kita membangun sebuah usaha, modal yang besar sudah kita berikan, akan tetapi kita malah mengalami kerugian, kawan-kawan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Abbas Salim tadi bahwa risiko di bidang ekonomi itu pasti ada. Lalu kemudian adanya ketidakpastian disebabkan oleh alam. Nah, ini adalah ketidakpastian yang sangat-sangat tidak bisa kita kontrol, kawan-kawan. Misal risiko usahanya kita membuat sebuah usaha warung makan di pinggir jalan, nah tiba-tiba mobil atau ada motor yang datang menyeruduk tempat usaha kita. Ataupun mungkin tempat usaha kita tertimpa pohon, nah seperti itulah kawan-kawan. Lalu yang terakhir ada ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Nah, ini sangat berkaitan dengan diri kita sendiri, kawan-kawan. Jenis kerugian yang terjadi ya pada risiko usaha itu yang pertama ada risiko spekulatif, di mana ini adalah merupakan sebuah risiko dengan adanya 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu peluang untung atau peluang rugi. Nah, contoh pada risiko ini dengan adanya kegiatan pada bursa efek yaitu pembelian saham. Dividen atau disebut juga peluang keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Bisa juga kita mengalami kerugian, kawan-kawan. Seperti itu. Lalu kemudian ada resiko murni. Resiko murni ini terjadi jika
terjadi dan ternyata berdampak kerugian seperti itu kawan-kawan. Nah, di resiko ini akibat yang ditimbulkan ini jika terjadi secara break-even, misalnya kebakaran, pencurian, ataupun bencana alam kecelakaan. Nah, inilah yang saya sebut tadi sebagai resiko yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, berarti resiko ini berada di luar kendali kita. Seperti itu, kawan-kawan. Macam-macam risiko usaha, yaitu yang pertama ada risiko pada perusahaan. Nah, keadaan pada perusahaan yang saham yang ada akan mengalami kerugian dan berdampak pada keadaan perusahaan. Lalu yang kedua ada keuangan yang berisiko. Risiko keuangan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengalami kerugian secara ekonomi, adanya dampak pada aspek keuangan perusahaan dan lain-lain. Lalu yang ketiga adanya permodalan, risiko permodalan. Ini seperti kita berjualan tapi kita tidak balik modal, seperti itu kawan-kawan. Secara singkatnya ya. Lalu yang keempat ada risiko yang terjadi pada pasar. Nah, ini berkaitan dengan persaingan kita dengan penjual lain, penjual yang memiliki produk sama dan dia memiliki keunggulan yang lain. Itu adalah risiko yang terjadi pada pasar. Lalu yang kelima ada risiko operasional. Nah, risiko operasional ini biasanya terjadi karena kurang sempurnanya keputusan yang ditetapkan, SDM yang kurang, dan pengaruh teknologi yang terjadi, dan juga perubahan pada sistem inovasi serta mutu sebuah produk. Lalu ini adalah solusi-solusi mengatasi risiko ya. Yang pertama itu tuliskan rencana bisnis, karena dalam menjalankan sebuah bisnis, rencana bisnis itu perlu kawan-kawan. Sebagai gambaran kita, kedepannya seperti apa? Kita harus menganalisis dulu pasar, analisis resiko-resiko, analisis SWOT-nya, apakah usaha kita ini layak atau tidak untuk kita jalankan seperti itu. Lalu yang kedua adalah lakukan perencanaan manajemen risiko. Nah, ini sama seperti dengan menuliskan. Ini adalah step selanjutnya daripada setelah kita menulis rencana bisnis. Lalu yang ketiga, ikut rencana yang sudah dibuat. Kita harus percaya pada rencana kita bahwa ini pasti akan berhasil, seperti itu kawan-kawan. Lalu yang keempat, minimalisir risiko keuangan dengan pembukuan. Salah satu hal yang paling penting dalam berwirausaha itu adalah pembukuan keuangan dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam berwirausaha, seperti itu. Lalu terakhir, pesan dari saya ya, dengan memperhatikan segala aspek mulai dari pengertian, macam, serta solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi resiko di dalam usaha, diharapkan kita bisa mempersiapkan sejak awal serta memprediksi hal yang mungkin terjadi. Kita bisa memprediksi apapun itu, resiko dan juga ancaman-ancaman yang dapat menyerang dan juga melanda usaha kita, kawan-kawan. Terutama jika terjadi kerugian yang tak terduga, maka kita bisa mengatasi segera mungkin agar tidak mengalami kebangkrutan dalam berusaha. Seperti itu, kawan-kawan. Baik, sekian penjelasan video tentang risiko usaha dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan saat ini bisa memberikan pengetahuan baru. Jadi kawan-kawan dalam membangun usaha itu bisa lebih hati-hati lagi, bisa memperhatikan risiko-risiko apa, dan bisa menganalisisnya. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan ataupun perbuatan, dan juga penjabaran materi yang kurang berkesan ya, yang kurang bisa kalian pahami. Saya mohon maaf. Karena sesungguhnya kesalahan itu adalah milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.